Tuh. Habis ini mah. Sebuah pohon besar tumbang menimpa dapur rumah warga Desa Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Atap dapur jebol dan sebagian besar peralatan memasak dan makan yang ada di dalam dapur rusak. Menurut pemiliknya, pohon tumbang diduga akibat diterjang angin kencang, namun saat kejadian cuaca sedang tidak hujan. Saat itu, pemilik rumah sedang tidur dan dikagetkan dengan suara benturan keras yang langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Kan ceritanya tadi kan azan kan, saya tutup pintu mau tiduran dulu nih. Nah abis tiduran itu saya langsung ketimpa ini, langsung rubuh gitu, rubuh. Ibu ketimpa? Enggak, saya emang gak ketimpa, saya kan rencananya mau ke dapur, lalu saya nggak jadi kan ke dapur. Terus tiduran dulu saya di kamar, langsung ini rubuh ininya. Oh gitu. Tapi nggak ada sebelumnya nggak ada tanda-tanda? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Emang bangun ini udah lama, Bu? Bangun ini yang di dapur ini baru kemarin. Baru malah justru ya? 2 minggu yang lalu. Penyebabnya tahu Bu kenapa langsung ambrol itu? Nggak tahu sih. Nggak tahu? Oh, tahu tiba-tiba langsung ambrol gitu ya? Langsung rubuh aja. Ketimpa pohon maksudnya ya? Hanya sih kalau bisa sih ini sih apa bisa bener lagi gitu. Petugas BPBD yang dibantu warga bergotong royong membantu korban dengan terlebih dahulu memotong batang pohon yang tumbang. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai sekitar 5 juta rupiah. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Barat Lampung Barat nyaris lumpuh pada hari Sabtu siang. Penyebabnya karena terhalang truk tronton yang mengalami patah as di ruas Jalan Desa Kota Besi, Kecamatan Batu Brak. Truk mogok menutupi jalan sehingga kendaraan lain tidak bisa lewat. Kemacetan kendaraan sepanjang lebih dari 3 km dari arah Liwa dan sebaliknya dari arah Krui pesisir barat. Kondisi kemacetan kian parah karena jalan sempit dan perbaikan truk memakan waktu yang lama karena pengemudi truk kesulitan mendapatkan suku cadang. So, mau bawa kemana? Ke Bengkunat. Bengkunat, pesisir barat ya? Ini kenapa ini Bang? Patah as. Patah as. Oh. Jadi patah as ini dari jam berapa? Jam berapa maksudnya? Setengah satu. Kira-kira mau selesai jam berapa ini? Ini bentar lagi siap masih dibukain. Barangnya udah sampai. Menjelang hari gelap, truk akhirnya selesai diperbaiki. Namun truk tidak bisa langsung berjalan karena salah satu roda belakangnya terperosok ke dalam tanah. Truk berhasil dievakuasi ke jalan setelah ditarik dengan truk lain. Sore sekitar jam 1 ada satu kendaraan mobil Fuso yang patah as di Pekon Kota Besi. Kota Besi. Itu kenapa Bang kok bisa patah as? Itu kemungkinan dengan muatan berat dengan tanjakan ini untuk usia kendaraan mungkin yang sudah tidak mungkin terjadilah patah as. Oh, kira-kira kemacetan berapa panjang ini? Kalau dari arah Sumberjaya menuju Liwa diperkirakan sampai 3 kilo, kemudian dari arah Liwa menuju Sumberjaya juga 3 kilo. Jam berapa Bang bisa dievakuasi Bang? Untuk jam bisa dievakuasi tadi sekitar jam 5 sore. Pada Minggu siang, arus lalu lintas di jalan ini sudah kembali normal dan truk yang rusak sudah melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Woi, izin Pak, kenapa jemput Pak? Hah? Kenapa jemput ini lagi jatuh? Lucu sekali kelakuan camat Negeri Katon Pesawaran bernama Enggo Pratama. Karena ketahuan membawa alat peraga kampanye atau APK berupa spanduk salah satu pasangan calon bupati di mobil dinasnya, ia nekat bersembunyi di bawah meja ruang kerjanya selama berjam-jam. Setelah digeruduk warga, Enggo akhirnya keluar dan berdalih tidak sedang bersembunyi, melainkan tertidur di bawah meja saat mengambil ponselnya yang jatuh. Apa ya? Tidur di bawah meja bisa 3 jam, Pak. Tidur Pak ya? HP-nya jatuh. Oh, itu memang mobil ini Bapak yang bawa, Pak? Bukan. Nganternya kok pakai celana pendek, Pak?
Iya Pak. Tidur di bawah mejanya bisa sampai 3 jam ya Bang ya? Tidur di atas kursi. Oh. Bapak minat sini. Kaos, karungnya. Iya. Kasus ini diungkap warga yang memergoki mobil dinas camat yang parkir di depan kantor Kecamatan Negeri Katon membawa ribuan alat peraga kampanye paslon nomor urut 2 Nanda Indira Antonius. Untuk mengelabui masyarakat, Enggo Pratama mengganti plat mobil dinas warna merah dengan plat nomor palsu berwarna hitam. Akhirnya ini tadi ya kan udah selesai ya proses pembuktian di lapangan, artinya ini ada tangkap tangan ya, artinya ada dugaan, mungkin sudah bukan dugaan lagi karena tadi sudah dibuktikan bahwa di dalam mobil dinas Pak Camat ya kan setelah dibuka benar ada banner-banner dari calon ya kan. Nah artinya ini sudah juga kita dilaporkan juga ke Bawaslu, dan ini juga hari ini kita minta langsung diproses ya, kemudian langsung memproses. Untuk apa? Untuk istilahnya ya apa-apa yang telah menjadi dibuktikan artinya bisa langsung diproses. Nah artinya Bawaslu juga sudah berkomitmen ya kan dengan artinya itu bahwa ini akan diproses secepatnya. Oleh warga, penemuan APK di mobil camat langsung dilaporkan ke Bawaslu, polisi, dan tentara. Bawaslu masih akan menyelidiki kasus tersebut. Apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran yang ikut berpartisipasi di dalam pengawasan pilkada ini dengan bagaimanapun caranya. Nah, terus terkait temuan hari ini, itu akan kita tindak lanjuti hari ini juga. Dan pun seperti barang bukti, seperti banner-banner, terus juga ada kaos tadi yang di dalam mobil, itu akan kita amankan dan mobilnya pun nanti akan kita sementara akan kita bawa terlebih dahulu sebagai barang bukti. Barang bukti alat peraga kampanye yang disita Bawaslu adalah 1000 spanduk dan 5 karung bergambar paslon pilkada nomor urut 2. Bawaslu belum menentukan sanksi terkait dugaan pelanggaran sang camat yang tidak netral pada pilkada Pesawaran tersebut. Asep Saifullah melaporkan dari Pesawaran. Calon rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2023 asal Lampung Selatan Minggu siang ditangkap polisi. Tersangka bernama Yuli Atmoko, berumur 45 tahun, yang merupakan seorang anggota polisi Pamong Praja di Pemkab Lampung Selatan. Tersangka sempat buron setelah dilaporkan oleh para korban. Dalam menjalankan aksinya, tersangka menjanjikan para korban lulus tes CPNS, namun untuk masing-masing harus membayar uang 140 juta rupiah. Para korban yang sudah membayar dan mengikuti tes CPNS tetap tidak lulus tes dan gagal jadi PNS. Saat diperiksa polisi, tersangka berdalih nekat jadi calo CPNS gadungan karena terlilit utang rentenir. Korban ditipu untuk uang masuk PNS sebesar 140 juta. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban, kami telah menetapkan tersangka atas nama inisial YL bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan korban dan uang yang ditipu sebesar 140 juta. Untuk modus operandi yang dilakukan pelaku ini seperti apa sih, Pak Kapolsek? Untuk modus operandi yang dilakukan tersangka ini, dia melakukan bujuk rayu terhadap korban yang mana mengiming-imingi untuk korban anaknya bisa masuk ke CPNS di instansi terkait, instansi tertentu. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 4 tahun penjara dan dipecat sebagai ASN. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan karena polisi masih mencari kemungkinan adanya korban lain. Masyarakat diimbau tidak tergiur oknum yang menjanjikan bisa masuk PNS dengan memberikan sejumlah uang. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.